Halo guys, ketemu lagi nih sama gua, Audi Ramantio. Tapi kali ini agak berbeda ya nuansanya ya, karena nggak ada lagi cerita-cerita atau mungkin hal-hal menarik seputar Indonesia akan gua share di channel ini, alias channel Audi Tio 26 akan gue rebranding. Ini langsung aja ya, to the point aja. Jadi channelnya akan gue rebranding menjadi channel sharing dan diskusi soal sepak bola. Kenapa kok tahu-tahu banting setirnya tuh banting banget gitu kan? Dari yang dulu ngevlog kemana-mana, sekarang kok jadi ngomongin sepak bola. Simple banget alasannya ya. Satu, karena gue suka sepak bola. Kedua, karena gue nulis sepak bola. Yang ketiga, gue pengen bikin konten yang topiknya tuh gue sukain. Gue juga seneng ngelakuinnya supaya konsisten gitu kan ya. Jadi ya, ini adalah channel baru dari Audi Tio 26 ya. Ini rebranding. Buat yang pengen lihat video sebelumnya, itu masih ada kok, tenang aja ya. Masih tersimpan ya, beberapanya akan gue simpen. Tapi kita akan fokus mengenai sepak bola mulai dari sekarang. Jadi nanti mungkin, gue nggak tahu ya, nanti tuh kayak gimana nama-nama segmennya gitu kan ya. Tapi yang jelas gue bakal ngomongin sepak bola. Dan nggak ada bumper in atau bumper out ya. Jadi bener-bener videonya itu seminimalis banget. Gue cuma ditemenin sama stop kontak yang dari sebelah sini, ya. Satu-satunya properti yang ada, sama tembok putih dengan bayangan, ya artinya gue ngambil video ini akan malam hari, ya karena gue ngambil videonya habis jam kantor, supaya agak lebih rileks gitu kan ya. Kalau pas jam kantor kan agak susah gitu. Ya, semoga aja bisa lebih konsisten daripada sebelumnya ya, jadi nggak muncul hilang terus ya. Oke. Topik pertama yang akan gue omongin adalah tentang kekalahan Bayer Leverkusen. Ini videonya gue ambil sebelum final DFB Pokal ya, karena final DFB Pokal itu kan tanggal 25 Mei. Nah, ini tuh beberapa jam sebelum final itu. Jadi kalau misalkan Bayer Leverkusen nanti menang atau kalahnya, itu gue nggak ngebahas ya. Tapi yang jelas gue di sini mau ngomongin soal Bayer Leverkusen yang mengalami kekalahan pertama di musim 2023-2024. Seperti yang mungkin pecinta sepak bola tahu ya, Bayer Leverkusen ini lagi naik banget namanya ya, karena dia di Bundesliga akhirnya bisa menggulingkan kekuasaan Bayern Munchen dengan menang tanpa kekalahan. Itu bahkan Bayern Munchen nggak bisa loh kayak begitu loh. 33 gelar juaranya Bayern Munchen itu nggak ada artinya di hadapan Bayer Leverkusen, karena mereka nggak pernah invincible. Tapi Bayer Leverkusen pernah invincible ya. Jadi buat fans Bayer Leverkusen sekarang ngerti kan perasaannya fans Arsenal yang begitu membanggakannya si invincible ini, ya karena memang nggak ada tim yang bisa melakukannya di liganya dia gitu. Sama kayak Bayer Leverkusen ini. Tapi mereka bisa kalah sama Atalanta, tim yang mungkin kualitasnya tuh di bawah dari tim-tim yang mereka lawan ya, kayak Dortmund, Munchen, itu kan di bawahnya mereka gitu kan. Atalanta gitu kan, maksudnya kalau dari segi nama besar ya, Atalanta tuh kalah pentereng sama Munchen, Dortmund, AS Roma. Bayer Leverkusen tuh diunggulkan banget di final Europa League itu. Tapi mereka kalah. Kenapa bisa kalah? Nah, ada 3 faktor yang bakal gue jelasin nih. Tapi sebelumnya nih, mungkin agak salah ya kalau ngomong kayak gini, tapi bisa dong ya subscribe dulu nih di bawah sama nyalain lonceng ya. Insya Allah gue akan lebih konsisten lagi untuk upload. Dan ini adalah artikel analisis gue juga yang gue tulis di IDN Times, linknya ada di deskripsi, jadi jangan lupa ya untuk baca lebih lengkapnya. 3 alasan kenapa Bayer Leverkusen kalah di final Europa League. Yang pertama, nggak pasang striker. Jadi di final itu, si Alonso ini ngasih line up yang menurut gue tuh agak aneh. Karena dia naro Alejandro Grimaldo, yang dia itu sebenarnya back kiri atau wing back kiri, di depan berdua sama Amin Adli. Jadi si Grimaldo ini terus striker sama Amin Adli. Amin Adli itu juga bukan striker sebenarnya ya. Dia tuh kayak gelandang serang lah. Dia posisinya kayak Florian Wirtz sebenarnya. Ini yang aneh ya. Mereka itu punya 2 striker yang sebenarnya tajam dan bisa menjadi seorang finisher, yaitu Victor Boniface. Bacanya Boniface ya, bukan Boniface. Tolong ditonton lagi pertandingan Leverkusen, komentatornya bacanya Boniface bukan Boniface. Sama Patrick Schick ya. 2 striker ini tuh punya kemampuan finishing yang baik ya. Jadi si Leverkusen ini kan sistem permainannya itu kan jadi 5 di belakang, 5 di depan gitu kan. Jadi 2 gelandang pivot ini nih, si Xhaka sama Andrich itu akan bekerja sama 4 back yang ada di belakang.
Terus 5 pemain depannya itu nanti yang akan membuat kreativitas. Jadi ibaratnya si 5 pemain yang belakang ini tuh dia jadi jembatan. Dan dia akan menjadi orang-orang yang punya peran vital dalam build up terutama si Granit Xhaka. Karena dia akan menentukan nih, si Leverkusen mau nyerang dari tengah, dari kiri, dari kanan. Nah, di depannya itu kan ada Florian Wirtz. Nah, dia itulah yang playmaker bagian depannya gitu. Jadi dia bagi tugas tuh sama Xhaka, ya kan? Nah, si pemain depannya ini itu kan duanya itu kan sebenarnya kalau dia pasang Frimpong sama Grimaldo, yang satu nawarin speed, jadi tusukan dari sayap masuk ke tengah. Si yang Grimaldo ini dia nawarin umpan-umpan akurat. Makanya aneh Grimaldo kok taruh di striker gitu kan, karena dia tuh orang back kiri gitu kan, umpan-umpan silangnya itu tuh tajam banget gitu. Nah, yang makanin umpan itu siapa kalau nggak ada striker? Kan kebukti kan, di babak pertama Leverkusen nggak berkutik sama sekali sama Atalanta. Ya, nanti ada faktornya kenapa mereka nggak berkutik ya. Tapi yang jelas mereka tuh nggak bisa create peluang dan nggak bisa bikin situasi yang membahayakan untuk Atalanta. Kenapa? Karena nggak ada strikernya. Kalau dia masang Grimaldo di kiri, Frimpong di kanan kayak biasanya, di tengah ada Boniface atau Patrick Schick, paling nggak umpan-umpan mereka tuh ada yang makan itu, ada yang menyelesaikan. Di depan tuh ada sosok yang mengancam. Apalagi si Boniface. Boniface sebenarnya tuh performanya kan bagus. Sebelum dia cedera panjang itu, Boniface itu performanya lagi bagus-bagusnya di Bundesliga sama di Europa League gitu kan. Dia tuh tipikal striker finishing banget lah kalau menurut gua gitu kan. Bukan yang kayak Harry Kane yang mobile gitu. Tapi dia tuh tipik finisher banget dengan physical attribute yang bagus, penempatan posisi yang oke gitu kan. Jadi si Boniface ini tuh sebenarnya tuh krusial dalam perjalanan Leverkusen juara Bundesliga, tapi dia nggak dipasang di final Europa League, padahal dia available loh di cadangan. Akhirnya apa? Akhirnya Alonso langsung masukin dia kan di awal babak kedua, tapi ya udah nggak bisa gitu kan, nggak bisa mengubah banyak. Kenapa? Karena Leverkusen udah ketinggalan 2-0. Dan alasan kedua inilah yang bikin mereka nggak berkutik, yaitu mereka nggak bisa keluar dari sistem pertahanannya si Atalanta. Jadi Atalanta itu tuh, dia tuh kayak waktu lawan Liverpool, sistemnya tuh man for man marking. Jadi man to man banget. Jadi satu orang dia ngedeketin yang megang bola. Nah, pemain yang lainnya lagi, dia tuh akan nutup ruang untuk ngoper ataupun ruang untuk si pemain yang bawa bola ini tuh driving gitu. Maksudnya kayak bawa dribble ke depan gitu. Kalau dia misalkan si yang ngasih pressing ini tuh kelewat gitu kan. Hasil apa? Pemain Leverkusen tuh banyak ngumpan jauh ya, kalau dilihat dari foto di bawah ini nih ya. Jadi ini sistem man to man markingnya si Atalanta, satu orang jagain satu ya, dan itu ditempel ketat dan itu disiplin. Emang sistem ini tuh agak beresiko ya kalau pemainnya tuh nggak disiplin, habis stamina. Tapi si Atalanta ini disiplin banget sepanjang 90 menit dan dia gak ngelepas tuh satupun pemain. Siapa yang ditugasin jagain itu ya dia jaga dan saling mengcover zonanya gitu loh. Jadi si pemain Leverkusen tuh kayak bingung mau ngapain nih, dia bawa bola tuh kayak ditekan terus. Makanya kenapa di babak pertama tuh banyak kehilangan bola ya. Kayak mungkin kelihatannya si Leverkusen ini baik blunder, tapi mereka nggak blunder. Mereka cuma nggak bisa keluar aja dari tekanannya si Atalanta gitu. Kenapa? Karena man to for man marking. Ini yang kejadian sama Liverpool di perempat final. Mereka juga nggak bisa keluar dari man for man markingnya si Atalanta gitu kan. Kenapa serangannya Liverpool tuh nggak jalan, terutama dari sayap ya, dari Robertson sama Alexander Arnold, karena tetap dijaga di satu orang ini nih. Alhasil apa? Mereka long ball, crossing, akhirnya nggak efektif. Dan ini yang faktor ketiga ini yang membuat akhirnya tuh si Leverkusen sulit bangun serangan, karena pemain Atalanta itu bisa membaca permainan dan mematikan permainannya si Leverkusen, mematikan kreativitas gitu. Kenapa? Yaitu tadi karena man for man marking ini ya kan, yang satu nguber yang bawa bola nih, jaga ketat ya. Yang satu lagi tuh dia selembari dia jagain pemain lain yang untuk dioper, dia juga nutup ruang nanti kalau misalkan si pemain yang nge-pressing ini dilewatin gitu kan. Alhasil apa? Pemain Leverkusen terutama dari lini belakangnya ya, mereka tuh langsung long ball ke depan. Nah, ini tuh udah kebaca ya, long ball. Yang jaga di belakang, mereka tuh udah siap untuk ngambil. Misalkan di situasi yang ini nih ya, di sini nih,
Gue sambil ngeliat soalnya laptopnya di samping sini nih. Ya, tapi di sini nih gambarnya ya. Lihat. Jadi si ini kan Tapsoba yang bawa bola nih. Tapsoba dia di pressing sama Lukman ya. Sama Lukman dia di pressing. Dia nggak bisa keluar dari pressing itu, akhirnya dia long ball. Nah, si Sid Kolasinac yang ada jauh itu tuh, dia kan jagain Frimpong kalau nggak salah kan ya. Dia jagain Frimpong, dia tahu bola tuh bakal di long ball. Jadi dia langsung nutup ruang si Frimpong untuk dapat bola, langsung di clearance sama dia pakai sundulan. Nah, situasi setelahnya sebenarnya ada lagi gitu kan. Situasi setelahnya tuh bola muntah itu akhirnya kerebut lagi pemain Leverkusen, dioper ke Frimpong. Kolasinac bisa ngebaca itu, bisa ngebaca permainan itu. Jadi, polanya ini kalau dia diambil, dia pasti akan clearance kan, tetap akan kasih ke Frimpong kan. Akhirnya dia tutup ruangnya si Frimpong untuk dapat bola itu, dia sundul lagi, ya kan, dan akhirnya diambil sama pemain temannya, yaitu Matteo Ruggeri gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Nah, yang kayak gini-gini nih bikin Leverkusen nggak bisa create peluang. Mereka nggak punya ruang kreativitas. Kenapa? Karena kalau dia long ball gitu, berarti si Granit Xhaka sama Florian Wirtz nggak dapat bola kan. Nah, kalau dua ini nggak dapat bola, berarti gimana si Leverkusen bisa ngebangun serangan? Pun kalau dapat bola, mereka kan tetap di man for man marking. Dia nggak tahu mau ngoper ke siapa karena semua temennya dijaga ketat. Dan dia juga nggak bisa keluar dari tekanan itu karena dia nggak bisa dribble, dia nggak bisa keluar gitu kan. Makanya akhirnya long ball. Kalau dilihat dari statistiknya, ini kembali lagi ya, jangan tertipu dengan angka cantik statistik ini. Karena kalau dilihat dari statistik ya memang shot on target, position, itu Leverkusen lebih tinggi dibandingin si Atalanta. Tapi shoot on target ya, nggak ada yang benar-benar bahaya ke gawang Atalanta. Sedangkan Atalanta lewat serangan balik dan skill individunya si Ademola Lookman itu akhirnya dia bisa finishing dengan baik gitu kan. Memang si Lookman ini gue udah tahu Lookman ini dari zaman dia di RB Leipzig ya, dia sebenarnya punya potensi, cuma ya Everton aja yang nggak bisa makainya gitu kan, sama dia nggak di maksimal di Leipzig tapi dia akhirnya bersinar di Atalanta. Itu 3 alasan kenapa Bayer Leverkusen akhirnya kalah. Nah, gue nggak tahu ya hasil yang ada di DFB Pokal tuh kayak gimana karena video ini di-take sebelum final itu. Tapi yang jelas Leverkusen akhirnya kalah lawan Atalanta. Tapi ya nggak apa-apa. Kalahnya pun berkelas. Maksudnya kayak bukan kalah konyol gitu loh. Bukan kalah konyol, bukan kalah karena kesalahan mereka, tapi memang kalah dari segi strategi dan taktikal. Jadi bukan kalah-kalah blunder gitu loh. Kayak Liverpool di final 2018 lawan Real Madrid gitu kan. Nggak kayak gitu kalahnya ya. Kayak gitu ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi, channel ini akan rebranding menjadi channel diskusi sepak bola kayak tadi. Dan video ini akan sangat-sangat minimalis ya, karena gue ingin membuat konten yang less effort. Ya, karena waktu dan tenaga ini hanya terbatas gitu kan. Jadi sebisa mungkin bikin video yang konsisten dengan kondisi yang minimalis ya, ditemani dengan stop kontak yang di sebelah sini dan juga bayangan saya yang terpantau dari cahaya. Karena kalau nggak pakai lampu, ini bakal gelap banget ya. Mau gue naikin brightness-nya kayak apa nanti pas ngedit. Kayak gitu, oke. Jadi kembali lagi ya, jangan lupa untuk subscribe channel Kauditya26, akan ada banyak lagi diskusi dan juga akan ada fakta-fakta unik juga nih soal sepak bola ya. Karena gue nulis juga di IDN Times. Artikel ini, konten ini bisa dibaca di artikel di deskripsi yang gue tulis di bawah ya. Jadi kalau mau baca lebih lengkapnya lagi bisa baca di IDN Times. Lu juga bisa masuk ke page gue. Di situ banyak ya, 500 lebih artikel tentang sepak bola udah gue tulis di IDN Times. Jadi silakan untuk dibaca. Oke, sampai di situ aja untuk video kali ini. See you in the next video.